Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Manusia terkait dengan bersyukur kepada Allah terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah golongan manusia yang hatinya tidak punya perhatian sama sekali untuk bersyukur kepada Allah. Di dalam menjalani kehidupannya, dirinya tidak dipusingkan sedikit pun, tidak difikirkan sedikit pun tentang bersyukur kepada Allah. Hamba golongan ini adalah hamba golongan yang sangat sengsara nanti di akhiratnya. Golongan kedua adalah golongan hamba Allah yang hatinya punya perhatian untuk bersyukur kepada Allah. Hanya golongan hamba yang kedua ini, hatinya di dalam bersyukur kepada Allah, dia masih belum punya kesadaran bahwa sebenarnya dirinya teramat sangat kurang di dalam bersyukur kepada Allah. Bisa jadi dalam mendapatkan nikmat-nikmat yang besar, dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, dia melakukan sujud syukur, dia berterima kasih kepada Allah. Tetapi dalam macam-macam nikmat yang telah Allah berikan, dia kurang perhatian terhadap nikmat itu, sehingga dirasakan oleh golongan yang kedua ini, dirinya sudah cukup-cukup saja syukurnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatiannya terhadap syukur ada, tetapi pengakuan bahwa syukurnya sangat kurang itu belum ada pada golongan yang kedua ini. Bagi golongan kedua, bukan termasuk golongan yang sangat sengsara nanti di akhirat, karena dirinya ada syukurnya, tetapi tetap di hatinya masih punya kotoran-kotoran, yaitu karena dirinya belum mengakui bahwa kurangnya bersyukur kepada Allah adalah satu kesalahan. Yang ketiga adalah golongan hamba yang hatinya punya perhatian akan bersyukur kepada Allah, dan perhatian bersyukur kepada Allahnya sangat mendalam, sangat meluas, sehingga muncullah dalam hatinya bahwa syukurnya sebanyak apapun yang dilakukannya di hadapan Allah pasti termasuk sangat kurang di dalam bersyukur kepada Allah. Golongan ketiga ini dirinya sering bersyukur kepada Allah. Kalau dia habis mengerjakan ibadah kepada Allah, dia bersyukur. Kalau dikasih nikmat, dikasih hidayah, dikasih taufik, dia bersyukur. Kalau dikasih keselamatan oleh Allah dalam perjalanan, dia bersyukur. Banyak syukurnya kepada Allah. Tapi dia juga mengakui bahwa syukur kepada Allahnya, walaupun banyak dirinya sudah bersyukur, tetap saja kurang jika dibandingkan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya sadar semacam itu. Hatinya berkata, aku masih kurang syukurnya kepada Allah. Tapi golongan ketiga ini belum ada kesadaran di dalam hatinya bahwa kurang di dalam bersyukur kepada Allah itu adalah bersalah. Dirinya hanya mengakui bahwa kurang bersyukur kepada Allah, tapi hatinya belum mengakui bahwa bersalah karena kurang di dalam bersyukur kepada Allah. Maka hati golongan ketiga ini masih banyak kekotoran hatinya di hadapan Allah karena belum mengakui kesalahannya di dalam kurangnya bersyukur kepada Allah. Golongan yang keempat adalah golongan hamba yang punya perhatian besar terhadap syukur kepada Allah. Selain mendalam, selain meluas, dia juga punya kesadaran dan pengakuan
bahwa dirinya bersalah kepada Allah. Karena dirinya punya perhatian syukur yang mendalam dan meluas, maka terbaca oleh dirinya bahwa nikmat yang Allah berikan kepada dirinya teramat sangat banyak sekali, teramat sangat luas sekali, teramat sangat dalam sekali, sehingga akhirnya muncul kesadaran bahwa syukurnya teramat sangat kurang kepada Allah, dan dirinya pun mengakui kurangnya bersyukur kepada Allah itu adalah bersalah di hadapan Allah. Namun untuk golongan keempat ini, walaupun ada ciri kesucian hati di dalam hatinya karena mengakui kesalahan di dalam kurang bersyukur, tapi kadang-kadang dirinya tidak muncul di hatinya untuk mohon ampun terhadap kesalahan di dalam kurang bersyukur kepada Allah. Golongan yang kelima adalah golongan hamba Allah yang hatinya penuh perhatian terhadap masalah syukur kepada Allah. Selain dirinya mengakui, menyadari bahwa syukurnya teramat sangat kurang, juga dia mengakui dan menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan, kemudian dilanjutkan dengan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya di dalam kurang bersyukur kepada Allah. Ini adalah hamba-hamba Allah yang dalam permohonan ampun kepada Allah atas kurang syukurnya kepada Allah, maka permohonan ampunan itulah yang menjadikan terjadinya proses penyucian di dalam hati hamba dari kotoran-kotoran yang terkait dengan masalah bersyukur kepada Allah. Jadi usaha yang harus kita lakukan di dalam masalah bersyukur kepada Allah, yaitu agar kita berusaha mencapai tingkatan di mana kita mengakui bahwa kita kurang bersyukur kepada Allah, dan kita mengakui bahwa itu suatu kesalahan, kemudian dilanjutkan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada diri kami sendiri, maka periksa hati kita masing-masing. Kira-kira hati kita ada di golongan kelompok manusia yang nomor berapa? Apakah hati kita di kelompok nomor 2? Ataukah nomor 3? Ataukah sudah di kelompok nomor 4? Maka kelompok yang hatinya sudah tersucikan dari kotoran-kotoran kurangnya bersyukur kepada Allah, itulah yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana usahanya untuk mencapai kepada golongan yang kelima? Salah satu usahanya adalah untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah. Syukurnya syukur yang khusus. Misalnya sebelum tidur, paling tidak ada 10 syukur khusus yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebelum berbaring, kita menghadap dulu ke kiblat, kemudian hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diri kita kemudian berkata hatinya kepada Allah, Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih dari pagi sampai malam aku diberikan nikmat sehat oleh-Mu ya Allah. Alhamdulillah, dari pagi sampai malam aku diberikan nikmat bisa melihat oleh-Mu ya Allah. Alhamdulillah, aku dari pagi sampai malam diberikan nikmat bisa mendengar, bisa berpikir, bisa berbicara, diberikan nikmat hidayah, diberikan nikmat taufik, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat ihsan, diperinci syukur khususnya, kira-kira 10 syukur khusus sebelum kita tertidur. Maka ini adalah syukur atas nikmat-nikmat yang khusus. Jikalau kita memperbanyak dengan banyak syukur yang khusus di hadapan Allah, maka mudah-mudahan dengan usaha tersebut muncul dalam hati kita
yaitu tanaman-tanaman ingin bersyukur yang banyak kepada Allah. Karena di hati kita ingin bersyukur yang banyak, sedangkan kenyataannya syukur kita tetap sedikit di hadapan Allah, maka muncullah kesadaran dalam hati kita, kita bersalah atas kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendorong kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sering kita lakukan, maka insya Allah akan memproses hati kita menuju kepada kesucian hati terkait dengan kotoran-kotoran hati yang terkait dengan masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita semua hati yang tahu bersyukur kepada Allah, hati yang mau dan sadar untuk memohon kepada Allah ampunan akan kurangnya kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.